Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke latihan soal di part ke-21. Langsung saja ke soalnya. Jenis arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran kerja, kurikulum vitae, absensi merupakan jenis arsip. Inventory ini tidak, finansial tidak, sales tidak, personal record ya. Jadi ini terkaitannya dengan karyawan ya, personal individu. Jadi arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian, data pribadi, absensi ya, itu termasuk jenis arsip personal record. Ini jenis arsip yang berisi informasi pribadi tentang karyawan dan catatan-catatan yang berkaitan dengan kepegawaian mereka. Next. Naskah perjanjian, notula rapat, berita acara, akta pendirian, dan laporan-laporan merupakan contoh dalam penggolongan arsip yang termasuk ke dalam penggolongan berbentuk. Ada berita acara ya, ada akta pendirian ya, kemudian ada perjanjian ya. Untuk arsipnya itu apa? Penggolongan ke dalam gelar ini tidak, tidak, aktivasi tidak, surat ya. Jadi masuk ke dalam surat. Nah, bentuk surat ya, karena di sini ada naskah perjanjian, ada rapat, berita acara dan seterusnya. Jenis arsip ini biasanya berbentuk dokumen tertulis atau surat menyurat yang berkaitan dengan aktivitas organisasi atau bisnis. Ya, next. Mengapa media relation sangat penting bagi suatu institusi atau organisasi ya? Karena di media ya, media sosial, media elektronik dan seterusnya. Karena akan mengalih keberhasilan suatu program atau dan cukup efisien sehingga tidak memerlukan banyak dana dan biaya. Ini kurang sesuai ya. Untuk mendapatkan cukup pengetahuan tentang semua kegiatan yang tercapai, ya, citra publisitas dan citra positif, alat mendukung media kerjasama untuk kepentingan proses publikasi, publisitas berbagai kegiatan program kerja untuk panjang aktivitas komunikasi. Ini kurang sesuai ya. Yang terakhir E ya, pemerintah lebih menekankan pada servis atau pelayanan dibanding pelayanan umum. Jadi dengan menggunakan media relation ini diharapkan servis atau pelayanan kepada masyarakat itu menjadi lebih meningkat. Ya, media relation itu bisa diartikan merupakan bagian dari public relation eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antar organisasi dan publik yang untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi media relation ini intinya untuk meningkatkan pelayanan umum ya, jangan sampai untuk kepentingan pribadi. Next. Dalam strategi komunikasi suatu manajemen, komunikasi memiliki salah satu fungsi yaitu fungsi informasi yang dimaksud dengan ada informasi. Berarti nanti ada informasi yang harus dievaluasikan atau disampaikan kepada masyarakat. Untuk mendidik ini kurang. Sumber atau pengirim menyebarluaskan. Nah ini bisa ya. Sumber mempengaruhi penerimaan dengan donasi yang persuasif untuk mengubah persepsi sikap dan perilaku ini tidak ya. Nah, persuasif ini berarti mengajak ya. Jika tidak, sumber menyebarkan informasi untuk menghibur, ini kurang sesuai. Mempengaruhi lewat pesan yang disampaikan dan memerlukan media sebagai alat komunikasinya. Ini kurang sesuai. Jadi informasi itu ya sebagai sumber ya untuk menyebarluaskan informasi sehingga masyarakat lebih tahu ya. Fungsi informasi itu untuk pengirim sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi dalam rangka agar dapat diketahui penerima. Mendidik yaitu mendidik mengubah pengetahuan penerima. Mempengaruhi sumber mempengaruhi penerima dengan informasi yang persuasif. Menghibur berarti sumber menjalankan informasi untuk menghibur sambil mempengaruhi mereka. Itu fungsi dari komunikasi ya. Next slide. Mengapa strategi komunikasi pemerintah saat ini memiliki peran yang penting dalam perbaikan tata kelola komunikasi pemerintah? Penting sekarang ya. Jadi strategi komunikasi, strategi media sosial ini sekarang sudah menjadi hal yang penting ya, apalagi di zaman media sosial saat ini. Dalam mendukung jalannya proses komunikasi yang sangat rumit, sesuai bertujuan membuat sasaran bersedia untuk merubah pikiran, sifat, pendapat, perilakunya sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator yang sesuai.
Tujuan membuat sasaran percaya kepada apa yang disampaikan oleh komunikator. Untuk mencapai suatu komunikasi antar masyarakat dengan secara efektif agar pemberian informasi dapat diterima oleh masyarakat. Nah, ini yang sesuai ini. Ya, karena tujuannya baik di sini. Agar pesan yang disampaikan dapat mengenang pada halayak sasarannya. Jadi yang paling sesuai itulah yang D, supaya komunikasi antar masyarakat dan pemerintah itu efektif dan juga informasi itu dapat diterima. Jadi kadang sekarang media sosial itu lebih cepat informasi itu sampai melalui media sosial dibandingkan kita menggunakan surat pengumuman ya atau surat kabar. Ini lebih supaya efektif informasi itu bisa menggunakan strategi komunikasi apalagi di media sosial. Mungkin itu ya untuk latihan di part ke-21. Bagi yang mau grup WA silakan bergabung, bagi yang mau mencoba soal tryout silakan bisa mencoba soal tryout 1 dan tryout 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.